Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya di hari yang spesial ini, yaitu di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, saya secara khusus pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mendukung pelayanan kami, baik secara rohani maupun secara dana. Kiranya segala dukungan Bapak Ibu saudara sekalian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita semua dalam posisi kuat, ya, sedang posisi semangat gitu ya, mendapat amanat terakhir ya, amanat agung ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga ini, ya kita akan melakukannya dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa ya. Dikatakan tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya. Bahkan mujizat-mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya terjadi dan menyertai setiap orang yang melakukan amanat agung ini. Ya, dikatakan kita sebagai murid-murid Yesus dikatakan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya bersama-sama dengan Bapak Ibu pada pagi ini membahas kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mengerti untuk kebenaran firman Tuhan ini lebih lanjut, yaitu apa yang membuat orang tidak mau melakukan dan tidak mau menjalankan amanat agung ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia yang semakin hari semakin terlihat ya, sangat mengerikan. Sudah sangat tua dikatakan dunia ini. Banyak kejahatan, banyak tipu muslihat, banyak hal yang kurang berkenan, bahkan tidak berkenan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bukan cuma orang-orang di luar Tuhan, tetapi anak-anak di dalam yang mengerti kebenaran firman Tuhan pun banyak yang melakukan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat orang-orang sekarang ini banyak memilih untuk tidak melakukan amanat agung ini? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu di ayat 14. Ia mencela ketidakpercayaan, ya.
Tuhan mencela, Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan para murid. Sehingga mereka seakan-akan vakum di dalam kehidupan pelayanan mereka. Mereka vakum di dalam kerohanian mereka. Harapan mereka seakan-akan kandas. Tidak ada harapan lagi. Mereka tidak percaya lagi. Mereka apatis di dalam pengharapan mereka. Mereka sudah tidak mau lagi, bahkan mungkin malas, bahkan mereka mungkin jemu, hambar, suam-suam, atau apapun yang mereka lakukan di dalam kekristenan, di dalam mengikut Yesus. Mana mereka melihat Yesus kok mati, Yesus kok disalib, Yesus kok tidak menjadi apa yang seperti mereka inginkan, yaitu sebagai Raja. Harapan mereka seakan-akan hilang dan sirna. Mereka meragukan. Mereka tidak percaya lagi. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang ngakunya atau KTP-nya Kristen. Mereka tidak percaya lagi. Mereka menjadi apatis. Mereka memilih mengikut dengan dunia. Mereka memilih memakai cara-cara mereka untuk mencapai sesuatu. Mereka memakai cara-cara yang jahat. Mereka memakai hal-hal yang najis, yang kotor, yang tidak benar untuk mencapai dan memuaskan keinginan hawa nafsu mereka. Bapak, Ibu, saudara sekalian, beberapa hari ini saya membaca berita, ya, ada seorang anak kecil yang luar biasa mengalami pelecehan dan kesakitan yang luar biasa yang dialaminya sejak berusia 7 tahun. Hati saya sebagai seorang ibu-ibu, ya, sangat sakit ketika membaca berita tersebut, ya. Hati saya seakan-akan, Tuhan, mana kebenaran-Mu? Anak yang sekecil itu harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Kekotoran dan ketidakpercayaan manusia akan Allah. Mereka berani melawan Allah. Mereka berani melakukan hal-hal yang salah. Bapak, Ibu saya sekalian, banyak lagi yang dialami oleh anak tersebut, bukan cuma satu kali, tetapi berkali-kali dia dilecehkan dan akhirnya dia mengidap HIV. Itu sangat mengerikan, Bapak, Ibu saudara sekalian. Ketidakpercayaan manusia kepada Tuhan itu sudah sangat di luar batas. Mereka bahkan ada yang berpikir untuk mencapai kekayaan mereka menghalalkan segala cara. Bahkan ada yang mengambil cara-cara kotor untuk korupsi, cara-cara kotor untuk menghancurkan rekan sekerja maupun siapapun yang menghalangi untuk bisa dia berada di atas. Cara-cara yang dilakukan oleh manusia ini untuk menunjukkan bahwa dia bisa melakukan tanpa Tuhan. Ketidakpercayaan manusia yang luar biasa, sangat-sangat di luar batas inilah yang membuat amanat agung menjadi tidak maksimal, menjadi tertunda. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, yang membuat orang tidak mau lagi atau memilih tidak menjalankan amanat agung ini, yaitu yang kedua adalah kedegilan hati manusia. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang mulai degil, ya, hatinya udah mulai keras, sudah tidak bisa lagi diberitahu, ya, keras, maka dia akan melalaikan kebenaran firman Tuhan. Dia melupakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun dia tahu, bahkan lebih parah lagi, dia akan menggunakan firman Tuhan
untuk melawan kebenaran firman Tuhan. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua hal ini yang membuat amanat agung tertunda dan tidak bisa menjadi maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap kita, siapapun itu, meskipun pernah jatuh di dalam segala masalah persoalan yang mungkin tidak menyenangkan, mengalami kejatuhan yang luar biasa. Ketika engkau mau melakukan kebenaran firman ini, yaitu jalankan amanat agung, beritakan, jadikan semua bangsa murid Tuhan, maka engkau akan disertai Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saya. Beberapa tahun saya mengalami hal yang sangat-sangat membuat saya tidak bisa atau tidak berani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bertahun-tahun juga kebenaran firman Tuhan ini masuk ke telinga saya, terbaca oleh mata saya. Maka saya memberanikan diri untuk berusaha menjalankan amanat agung ini, yaitu pergi untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kami percaya ketika kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, ada jiwa yang diselamatkan, ada jiwa yang disembuhkan, maka Tuhan menyertai kami. Tanda-tanda menyertai kami. Ketika kami berusaha menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu menjalankan amanat agung, kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya mengingatkan kita untuk kita lebih mempercayai kebenaran firman Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan ini menyelamatkan dirimu, diriku, dan setiap orang yang mau percaya. Yang kedua, kita jangan sampai degil hati, karena kedegilan dan kekerasan hati manusia akan merusak segala sesuatunya. Ketika kita mau menuruti segala perintah Tuhan, kita diselamatkan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menuntun kita menuju jalan kebenaran dan kehidupan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu amanat agung. Beritakan Injil, selamatkan jiwa-jiwa, baptis mereka di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami percaya penuh kepada firman Tuhan, kepada amanat Tuhan, dan kami tidak degil hati, tetapi kami mau melangkah sesuai dengan kebenaran-Mu. Perlengkapi kami, kuatkan kami, sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.